Nama Selvian Jai, Prodi Akuntansi, mata kuliah dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua akun perusahaan. Secara sederhana, rumus persamaan dasar akuntansi adalah bagaimana pencatatan dilakukan dengan memerhatikan keseimbangan atau balance antara sisi debit dan kredit. Persamaan akuntansi bisa memberikan gambaran lebih detail tentang jumlah aset perusahaan, utang, dan modal perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Konsep persamaan akuntansi. Pencatatan transaksi usaha yang terjadi dalam perusahaan dilakukan berdasarkan konsep persamaan akuntansi. Dengan konsep tersebut dapat diketahui pengaruh dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Ada kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Kesamaan itu biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut persamaan akuntansi atau accounting equation. Kekayaan yang dimiliki perusahaan biasanya disebut dengan aktiva atau harta dalam kurung aset. Aktiva menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa mendatang. Adapun sumber pembelanjaan menunjukkan siapa yang membelanjai kekayaan tersebut. Sumber pembelanjaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kreditor dan pemilik. Bagi perusahaan, sumber kewajiban untuk mengembali. Bagi perusahaan, sumber pembelanjaan dari kreditor membawa akibat timbulnya kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dari kreditor disebut dengan kewajiban atau utang, sedangkan sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal. Dengan demikian, persamaan akuntansi dapat pula ditulis sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Harta atau aktiva adalah sumber ekonomis yang akan memberikan keuntungan bagi usaha di masa depan. Aktiva antara lain adalah: 1. Aktiva lancar adalah aktiva yang diperkirakan dapat direalisasikan atau yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan hingga habis per unitnya dalam jangka waktu 12 bulan. Contohnya adalah sebagai berikut. Uang kas bagian A, uang kas rekening. Bagian B, surat berharga. 2. Pernyataan atau investasi merupakan penyertaan modal jangka panjang kepada perusahaan lain atau dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Contoh penyertaan antara lain sebagai berikut. A. Penyertaan dalam bentuk saham atau obligasi. B. Aktiva lain seperti pengembalian tanah dengan rencana penggunaan yang akan datang. 3. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Contoh aktiva tetap antara lain sebagai berikut. Tanah atau hak tanah. B. Bangunan. 4. Aktiva atau berwujud merupakan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh aktiva tidak berwujud antara lain sebagai berikut. A. Hak paten. B. Hak cipta. 5. Aktiva lain-lain merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam keempat jenis aktiva sebelumnya. Contoh aktiva lain sebagai berikut. A. Aktiva yang tidak digunakan. B. Aktiva lancar yang tidak disertakan dalam kegiatan. C. Beban-beban yang ditangguhkan. D. Piutang kepada pemegang saham. E. Utang. Utang atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penterahan aktiva
pemberian jasa kewajiban timbul dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban diantaranya terbagi menjadi: 1. Kewajiban lancar. Kewajiban jangka pendek atau jangka pendek adalah utang yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban lancar mencakup: A. Hutang usaha, B. Uang muka pembayaran, C. Beban yang masih harus dibayar, D. Hutang pembelian aktiva tetap atau pinjaman bank yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, yang umumnya tidak bisa menggunakan aktiva lancar dalam pelunasannya. Kewajiban jangka panjang mencakup: A. Obligasi, B. Hipotek, C. Pinjaman gadai. 3. Kewajiban lain-lain merupakan hutang yang tidak bisa digolongkan ke dalam kewajiban lancar atau jangka panjang. Kewajiban lain-lain mencakup: A. Pendapatan yang ditangguhkan lebih dari 1 tahun, B. Hutang jaminan jangka panjang, C. Hutang kepada direksi atau perusahaan afiliasi. Modal atau equity merupakan hak pemilik dalam perusahaan. Secara teknis, modal direpresentasikan oleh selisih antara aktiva dan kewajiban. Modal berasal dari investasi pemilik pemegang saham dan akumulasi hasil usaha (laba atau rugi) perusahaan. Akun yang termasuk dalam modal antara lain modal kepemilikan, modal persekutuan, pendapatan dan pengembalian pribadi atau prive. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya sektoran dan pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya yang berupa pinjaman bank. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal karakter dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak dimiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya, modal tetap atau modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin, dan bangunan pabrik. Sementara itu, dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan-bahan baku. Pendapatan atau income adalah aliran penerimaan kas atau aktiva lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil barang atau pemberian jasa (usaha pokok).
atau dari aktiva di luar usaha pokok perusahaan dalam satu periode pendapatan dikelompokkan menjadi dua. 1. Pendapatan usaha atau operating income. Pendapatan usaha timbul dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan di luar usaha atau non-operating income. Pendapatan di luar usaha timbul dari selain kegiatan usaha pokok perusahaan. Beban. Beban merupakan biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan suatu periode. Beban dapat dikelompokkan menjadi 1. Beban usaha atau operating expense, biaya yang dikorbankan untuk usaha utama. 2. Beban di luar usaha atau non-operating expense, biaya yang dikorbankan untuk kegiatan bukan usaha utama. 3. Beban lain-lain atau other expense, biaya yang dikorbankan untuk kegiatan di luar usaha perusahaan. Dokumen sumber pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Dalam proses pencatatan ini memerlukan dokumen atau bukti terjadinya transaksi agar pencatatan mampu menunjukkan kejadian yang sebenar-benarnya. Berdasarkan bukti transaksi tersebut harus dicermati agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan atas kekayaan perusahaan. Adapun fungsi dari bukti transaksi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memastikan keabsahan transaksi yang terjadi. 2. Sebagai rujukan atau dokumen atas peninjauan kembali transaksi bukti jika berpermasalahan di kemudian hari. Dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti pencatatan intern atau transaksi internal adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak perhitungan dengan pihak di luar perusahaan, dan biasanya berbentuk memo, misalnya penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, pengambilan barang. Bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, misalnya faktur, nota cek, kuantitas, dan sebagainya. Pengaruh transaksi keuangan. Setiap transaksi keuangan akan memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi dapat memengaruhi pada kelompok aktiva saja atau bisa juga memengaruhi pasiva saja atau bahkan memengaruhi aktiva pasija secara bersamaan. Artinya, setiap perusahaan akan menunjukkan perusahaan secara berpasangan, baik antara harta dengan harta, antara harta dengan utang, atau antara harta dengan modal. Oleh karena itu, utang atau antara pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Berdasarkan pada bukti transaksi tersebut dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Suara transaksi dapat memengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal. B. Penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul ditimbang dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva atau utang dan modal. C. Pendapatan akan selalu penambahan modal
sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Analisis transaksi dan pencatatan. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. A. Transaksi yang memengaruhi aktiva. 1. Pembelian aktiva atau aset secara tunai. 2. Pembelian aktiva aset secara kredit. Pembelian aktiva aset secara tunai. Penjualan aktiva aset secara kredit. B. Transaksi yang memengaruhi hutang. Pembelian aktiva atau aset secara kredit, pembayaran hutang. C. Transaksi yang memengaruhi modal. 1. Penambahan investasi pemilik. 2. Pengurangan investasi pemilik. Pencatatan pengaruh transaksi. Transaksi keuangan dan persamaan dasar akuntansi dimaksud menambah, mengurangi atau merubah susunan aktiva, hutang, dan atau modal. Penyelesaian persamaan itu merupakan hasil analisis dampak dari transaksi keuangan yang terjadi. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2017, Krishna mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberi nama Clean. Berikut ini transaksi yang terjadi selama Januari 2017. Januari 2017, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal Clean. Jadi, kas bertambah 30 juta dan modal bertambah 30 juta. Ini bisa dilihat. 2 Januari 2017, Krishna menyewa sebuah gedung seharga 3.000 selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Berarti kas berkurang 3.000, sewa gedung bertambah 3.000. Dan seterusnya. Ini dapat dilihat soal berikutnya. Ini. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata, penulisan, dan pengucapan huruf. Terima kasih.